Ini tengah ini ada sesuatunya ini. Nggak mungkin polos dia. Ini ada banyak tapi saya belum tahu. Hilang tuh bagian tengahnya ini aus ini. Ini sudah ada diagramnya lagi tengah ini. Harusnya ada sesuatu di tengahnya ini. Ini yang hilang tuh bagian tengahnya ini aus ini. Ini sudah ada diagramnya lagi tengah ini. Kalau fungsinya sendiri apa Pak di sini Pak? Batu Gimana? ini letaknya di sini di Ya itu yang harus kita cari dulu. Harusnya ada sesuatu di tengahnya ini. Ini sama, ini matahari. Nah, tengahnya ada goresannya. Ini masing-masing ini, kalau yang sama, artinya juga sama. Tapi ini kita misalnya ini tidak sama dengan ini, nggak sama dengan ini. Polanya harus dipahami dulu. Ada berapa objek di dalam satu volume ini Pak? Kalau ini maksudnya Iya. yang sudah bisa dipantau ya pojok-pojok ini sama, ini pojok sama, satu, dua, tiga, empat, lima, nah yang tengah itu. Ya, sebenarnya ini sudah ditemukan tahun lalu sebenarnya. Cuma memang di bagian akhir ya, dan belum dipublish karena memang ini sangat langka menurut kami. Dan dalam sejarah ekskavasi tampaknya ini memang temuan yang perlu dikatakan baru. Karena posisinya memang dia berada pada lapisan batu yang paling akhir, paling bawah. Dan semuanya dulu ini dalam posisi tertutup oleh batu di atasnya. Nah, kebetulan sekali pada waktu itu di sudut barat daya itu ketemu satu batu yang ada motifnya begini. Kemudian kita buka, lalu muncul kecurigaan. Apakah mungkin hanya satu atau tidak lebih dari satu gitu. Akhirnya kita coba pada sudut yang lain, kita buka, ternyata memang benar dugaan kami, dan akhirnya ketemu yang sudah jadi dibuka itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 posisi yang sudah dibuka, karena yang 2 masih berada di bawah tumpukan batu yang banyak, termasuk yang di sebelah sini dan belum bisa dibuka, dan di bagian barat.
setiap batu itu mewakili dewa ataupun yang menjadi pusat atau pemujaannya. Jadi ada 8 dewa mata angin ataupun dewa penjuru itu. Nah, ini yang masih kita cek selalu karena memang kondisi relief itu memang aus. Nah, reliefnya itu umumnya berbentuk seperti lambangnya untuk pendewaan itu masing-masing. Jadi ada dewa surya, nanti bentuknya memang mirip-mirip semua. Jadi di bulatan tengah itu, tapi ada semacam ciri khas. Jadi apakah ada guratan seperti matahari, nanti ada dewa apinya, nanti ada. Jadi lambang itu biasanya di kronogramkan dengan ikonnya itu dipadankan dengan dewa yang menjaga mata angin itu. Nah, ini sebenarnya kan membuat ciri khas sebenarnya bahwa setiap penjuru itu memiliki penjaganya masing-masing, sehingga bangunan itu secara magis spiritualnya itu memang suci. Ini menarik perhatian karena dia hanya ada pada 8 posisi itu. Dan dari bentuk batunya saja juga sudah menarik karena ukurannya besar sekali. Di samping juga batu yang dipilih itu bukan batu ya andesit yang polos abu-abu atau polos warna yang lain, tapi ini dari batu yang termasuk kategori batu sedimentasi ya. Warnanya bermacam-macam. Bahkan kalau sepintas andai kata diberi sinar itu seperti menyala dia. Ada unsur yang fosfornya bisa menyala. Nah, justru yang sangat menarik adalah adanya simbol-simbol yang begitu rapi di sini, seolah-olah itu memang menggambarkan adanya suatu pola tertentu. Dan bagian tengah ini ada gambaran mengenai bunga teratai yang mekar gitu, Padma, dan tengahnya juga masih ada lingkarannya. Hanya sayang pada bagian tengahnya juga agak aus. Ini memang masih merupakan teka-teki. Kita masih berusaha untuk mencari referensi karena belum ada informasi dari candi lain yang terdapat batu dengan motif seperti ini. Batu Astadikpalaka sebenarnya hampir setiap candi yang diperuntukkan untuk pemujaan itu memiliki Astadikpalaka. Cuma mungkin saja pas waktu penggalian itu tidak sampai terbongkar semua. Jadi sebenarnya hampir semua candi yang untuk pemujaan itu memiliki itu salah satu cirinya, tapi juga tidak semua memiliki 8. Jadi ada beberapa yang dia hanya dikasihkan penanda saja. Nah, ini uniknya adalah dia 7-7-nya sudah terlihat, satunya kita yakin masih di belakang. Kita bisa lihat gitu, yang di Tribuana ini. Dan reliefnya memang mau kita bongkar, kemarin tuh cuma kita ambil batu, belum bisa kita uplap.
Nanti kalau memang bisa di upclub, mungkin kita akhirnya bisa membuat apa ya, sketsa ciri khas per batu, relief per batu. Setidaknya yang sudah bisa kami amati itu ada 6 simbol. 6 simbol, kemudian yang simbol yang menonjol itu adalah bentuk yang utama tengah itu yang bentuk teratai tadi, Padma. Kemudian ada simbol naga, simbol matahari, kemudian simbol lingkaran dengan tanda plus di tengahnya, dan ada juga simbol seperti kalau dalam bahasa ikonografi itu sangka atau tempat siput itu ya. Itu lalu ada beberapa yang lain lagi berupa sesuatu yang belum jelas ini karena saking ausnya si pahatan ini. Jadi paling tidak ada 6 objek yang ada di dalam permukaan batu ini. Arti dari simbol-simbol itu Pak bisa dijelaskan Pak? Belum bisa karena ini butuh kajian. Saya tidak berani berspekulasi, tapi saya harus cari referensi kira-kira masing-masing simbol ini akan mewakili pengertian apa gitu. Yang batu Astadipalaka akan kita record sampai sketch, tapi nanti akan kita timbun kembali, kita tutup lagi, dan untuk penataan tanahnya kita menyisakan kurang lebih sekitar 10 cm batu Astadipalaka itu akan muncul, karena kemungkinan saja itu tetap diperlukan nanti pada proses pemugaran, karena pendataan pemugaran kita tidak mungkin untuk bongkar ulang dari awal. Jadi tetap kita sisakan. Jadi ketika ekskavasi test pit untuk kajian teknis nanti, penggalian terhadap struktur untuk mengetahui kekuatan struktur, bentuk struktur itu sudah tidak terlalu dalam. Jadi perlakuannya adalah kita akan tutup kembali setelah kita record dengan sketch. Nanti akan kita bongkar lagi setelah kajian teknis itu siap untuk pemugaran. Ketika pemugaran dia akan tertutup lagi, tapi data secara recording di kertas itu sudah kita punya. Jadi setiap sudutnya gambarnya lengkapnya seperti apa sih gitu. Itu sudah kita punya record secara kertasnya ya, record hard copy-nya. Tapi pada pelaksanaan pemugarannya itu tetap nanti tertutup lagi.